Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa indi anna lil manni aslan fil qalbi bi ayyara nafsahu muhsinan ilal mutasaddaq alaih wa mun'iman alaih wa haqquhu al-aqsu bi ayyara al-mutasaddaq alaih muhsinan ilaih wa mun'iman alaih. Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwasanya man itu berasal dari hati, dengan bahwa dia melihat dirinya berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu asalnya man. Kenapa kita menyebut-nyebut pemberian? Kenapa kita membangga-banggakan pemberian? Itu berasal dari hati, yaitu kita melihat bahwa diri kita yang memberi ini adalah berbuat baik kepada orang yang diberi. Nah, karena merasa kita berbuat baik kepada orang yang diberi, maka disitulah kita bisa menyebut-nyebut pemberian itu. Wa haqquhul aqsu, sebenarnya sebaliknya, bahwa melihat dia orang yang diberi itu sebenarnya yang berbuat baik kepadanya. Nah, mestinya demikian. Orang yang diberi, yang mau menerima pemberian kita, itu sebenarnya orang yang berjasa dengan kita, bukan kita yang memberi yang berjasa. Nah, umumnya demikian. Orang yang memberi itu merasa dirinya berjasa, padahal agama kita menuntun bahwa yang berjasa itu yang diberi, bukan yang memberi. Kenapa sebab demikian? Karena dengan memberi ada yang menerima, maka yang memberi ini dapat keuntungan yang sangat besar dunia dan akhirat. Siapa yang berjasa? Kita hanya memberi seseorang dengan 10.000, 100.000, 1 juta, selebihnya kita beri demikian. Maka dengan pemberian itu diterima oleh seseorang, kita banyak mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Sedekah itu. Sedekah itu yang untung dunia akhirat, yang memberi sedekah, karena ada yang menerima sedekahnya. Kalau yang menerima sedekah ini tidak ada, orang kada maunya menerima sedekah kita kada dapat apa-apa. Para muhibbin rahimakumullah, apa keuntungannya sedekah itu? 1, disucikan hartanya. Harta kita yang kotor, yang bercampur dengan syubhat, harta yang bercampur dengan syubhat itu bisa bersih dengan sedekah. Misalnya kita jual beli, kadang-kadang ada kekurangan akadnya kurang pas, atau kabatnya kurang pas, dengan sedekah maka harta itu jadi bersih. Yang kedua, tathhirul badan minaz dzunub. Sedekah itu menghapus dosa.
Dengan kita bersedekah, maka banyak dosa-dosa kita yang dihapus melalui sedekah itu. Yang ketiga, dengan sedekah itu kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dengan sedekah kita dihindarkan dari bala dan bencana. Nah, itu duniawi, kita terima dalam dunia. Di akhirat, sedekah itu fungsinya dia akan menjadi naungan kita di padang mahsyar yang sangat panas. Sedekah-sedekah yang kita berikan itu jadi payung sehingga kita kada kepanasan. Nah, kemudian lagi sedekah itu menyebabkan ringannya hisab kita di hadapan Allah. Sedekah itu memberatkan timbangan amal kebaikan. Sedekah itu dinding dari api neraka. Sedekah itu meninggikan derajat kita di surga. Nah, sangat banyak keuntungan-keuntungan sedekah ini. Kenapa sedekah itu ada? Karena ada yang mau menerimanya. Karena ada yang mau menerima. Coba kalau kita bersedekah, orang kada mau menerima, kita kada akan dapat keuntungan-keuntungan tadi. Karena si din itu hakun, si din itu mau menerima sedekah kita, padahal sedekahnya 1 juta aja, keuntungannya luar biasa. Nah, siapa yang berbuat baik? Kita apa yang menerima itu? Agama mengatakan bahwa yang sebenarnya berjasa itu yang menerima. Yang berjasa itu yang menerima. Nah, kalau kita yang merasa berjasa dengan sedekah kita, itu disebut di dalam hukum agama namanya adalah al-mannu bis sadaqah. Itu termasuk maksiat di dalam hati kita. Wa'lam annal manna minal kabair. Ketahuilah bahwa perasaan berjasa itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Kita memberi orang, membantu orang, kalau merasa kita berjasa dengan orang, itu dosa besar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Wa qara'aha salasan faqila lahu khabu wa khasiru manhum. Ada 3 golongan yang mana di akhirat nantinya Allah tidak mau bicara dengan mereka. Jangankan bicara, Allah memandang pun tidak mau dengan mereka. 3 kelompok. Yang pertama, Nabi mau ulang 3 kali. 3 kali mau ulang kalimat itu. Allah tidak mau bicara, Allah tidak memandang. 3 kelompok. Sahabat berkata, alangkah ruginya mereka. Di akhirat itu hanya 1 yang kita harapkan, kasih sayang Allah. Di akhirat hanya 1 yang kita butuhkan, kasih sayang Allah. Ini Allah memandang aja kada mau, apalagi dibawa-bawa urusan. Memandang aja kada mau. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Faqal, beliau menjawab, pertama al-musbil. Yang pertama al-musbilu. Musbil ini orang yang seorang laki-laki yang memakai pakaiannya, baik itu sarung, baik itu gamis, baik jubah, baik celana, melebihi mata kakinya. Gamis kah? Tapair ke tanah. Betapih kah? Tapair ke tanah. Lewat daripada buku lali. Nah, Allah marah terhadap hamba yang demikian. Karena itu orang yang dianggap Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, orang
orang ini di akhirat kada dihiraukan oleh Allah. Yang kedua, wal mannan. Nah, orang yang punya sifat al-man tadi, orang yang punya rasa berjasa kepada orang lain, orang yang punya rasa berjasa, itu di akhirat kada akan dihiraukan oleh Allah. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang melakukan jualannya dengan sumpah yang dusta. Berjual nih supaya laku, supaya payu, bersumpah-sumpah, berdusta pulang sumpahnya. Berjual barang 2 juta, ujar nang pembeli, kurangnya seperapat, wallah tuh kan sudah rugi aku. Padahal kada rugi, kada bersumpah-sumpah demi Allah. Nah, riwayat lain menyatakan salah satun la yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda ada 3 golongan yang tidak bakal masuk surga cepat. Artinya bas ke surga cuma melalui proses panjang di dalam neraka. Pertama, al-aqli walidayh, orang yang durhaka bagi kedua orang tuanya. Kayak apa aja imannya, kayak apa aja ahli ibadahnya, kayak apa aja takwanya, kalau inya durhaka terhadap 2 orang tuanya, ini kada akan bisa ke surga sebelum dulu dihukum, diazab dalam neraka. Nah, yang kedua, wa mudminul khamar, orang yang suka minum-minum yang memabukkan, minum arak, minum obat, narkoba, ini kada akan masuk surga sebelum dia disiksa di neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, wal mannan, nah, orang yang merasa berjasa tadi, merasa berjasa.